Informasi lainnya pemirsa, pesawat Saudi Air mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Ya, pesawat rute Jeddah Jakarta diduga mendapat ancaman bom. Pesawat Saudi Air dengan nomor penerbangan SVA 5276 rute Jeddah Jakarta mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Ancaman diterima pilot Saudi Air ketika pesawat telah lepas landas dari Bandara Jeddah, Arab Saudi. Pesawat tujuan embarkasi Jakarta Pondok Gede ini telah mendarat darurat pukul 10:55 waktu Indonesia Barat dalam keadaan selamat. Pesawat Saudi Airlines yang mengangkut 442 jemaah haji Indonesia rute Jeddah tujuan Cengkareng, Jakarta. Para penumpang dievakuasi dan apron Bandara Kuala Namu ditutup. Komando Pasukan Gerak Cepat dan Polresta Deli Serdang langsung menuju ke Bandara Kuala Namu. Ya, tak hanya Saudi Airlines, pemirsa, sejumlah maskapai lainnya juga mengalami ancaman bom dalam sepekan ini. Ancaman bom diterima pesawat Air India dari Phuket, Thailand menuju Delhi, India pada 13 Juni. Pesawat terpaksa kembali ke Phuket setelah berputar di atas perairan Andaman pasca adanya ancaman bom yang ditemukan di dalam toilet pesawat. Sementara itu, pesawat Lufthansa dari Frankfurt, Jerman menuju Hyderabad, India dipaksa kembali ke Frankfurt Senin kemarin usai mendapatkan ancaman bom di pesawat. Selain itu, pesawat juga masih berada di luar wilayah udara India. Informasi lainnya pemirsa, diduga akibat keracunan, 2 pekerja cuci mobil meninggal dunia dan 3 pekerja lainnya dirawat di rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, kejadian berawal saat para korban mencuci bagian dalam tangki sebuah truk. Warga dihebohkan dengan insiden kecelakaan kerja yang melibatkan 5 orang pekerja di tempat pencucian truk Tirta Abadi di tepi jalan bypass Krian, Sidoarjo. 2 dari 5 pekerja meninggal dunia, sementara 3 pekerja lainnya dirawat di rumah sakit karena diduga keracunan setelah mencuci bagian dalam tangki sebuah truk di tempat pencucian truk. Awalnya ada 1 pekerja yang masuk ke dalam tangki truk karena mengalami sesak nafas. Yang bersangkutan minta tolong ke rekannya di luar tangki. Kemudian rekan lainnya menolong ke dalam tangki. Ironisnya dari 5 orang pencuci truk yang masuk dalam tangki, semuanya alami sesak nafas. Akhirnya evakuasi warga dibantu petugas damkar ke rumah sakit. Dari 5 pekerja itu, 2 orang meninggal dunia dan telah dimakamkan. Waktu di bawah itu setengah kritis, habis napasnya itu cuma agak keras, bisa lah ya selamat sekarang itu. Tapi yang keempat, yang kelima udah lemas, yang kelima terakhir itu malah nggak gerak sama sekali. Tangki pada saat itu sedang dilakukan pencucian, ya pencucian tangki dicuci oleh 2 orang. Kemudian setelah dicuci dengan 2 orang ternyata karena yang bersangkutan itu masuk ke dalam tangki ya, kemudian melakukan pencucian tangki, kemudian yang bersangkutan meminta tolong. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti 2 pekerja cuci truk meninggal dunia, sementara 3 korban selamat lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Anwar Medika Krian, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas damkar mengevakuasi wanita pengidap obesitas berbobot 130 kg yang terjatuh di kamar mandi di Jambi. Ya, lokasi yang sempit membuat petugas damkar sempat kesulitan melakukan evakuasi. Petugas damkar dan penyelamatan kota Jambi ini terpaksa memindahkan barang-barang di dalam rumah warga Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi. Petugas menuju ruang kamar mandi untuk mengevakuasi seorang wanita, Fajar Dwi Utami, 27 tahun, yang berbobot 130 kg. Wanita ini tidak bisa berdiri usai buang air kecil di kamar mandi. 15 petugas damkar akhirnya berhasil mengevakuasi wanita obesitas tersebut dari dalam kamar mandi. Namun setelah berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim medis 119, bahwasanya kondisi kesehatan yang bersangkutan harus dibawa ke IGD Rumah Sakit Abdul Manaf. Dan saat ini juga kita serahkan untuk melakukan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Setelah berhasil dievakuasi dari kamar mandi rumah, wanita ini dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan.
Seorang pria anggota TNI Gadungan nekat mencuri 30 gram emas dari salah satu rumah warga di Goa, Sulawesi Selatan. Akibat melawan saat proses pencarian barang bukti, polisi terpaksa menembak pelaku. Di atas. Mana? Tim Jatanras Satreskrim Polres Goa berhasil meringkus seorang pria residivis kasus pencurian di rumahnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Baju tentara mana? Ada masih juga semua bu. Maksudnya jangan mana? Mana baju tentara? Saat melancarkan aksinya, pelaku berseragam TNI dan mengaku sebagai Babinsa yang bertugas di Benteng Somba Opu, Kabupaten Goa. Pelaku pun menawarkan bantuan sosial kepada warga. Namun naas, saat kondisi rumah korban sepi, pelaku malah membawa kabur 30 gram emas beserta HP korban. Modusnya pelaku ini mendatangi korban dan berpura-pura menyamar sebagai anggota TNI, yaitu Babinsa. Sehingga pelaku menyampaikan kepada korban bahwa akan ada dilakukan pendataan di Armet, pendataan untuk menerima bansos. Ketika dilakukan pencarian barang bukti, pelaku sempat melawan hingga polisi terpaksa melumpuhkan dengan tembakan. Kini polisi masih mencari barang bukti 30 gram emas yang dicuri dan telah menyita HP, pakaian, serta motor pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Coba kabur saat melihat kedatangan polisi di rumahnya, seorang pria ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Selatan. Hasilnya polisi mendapatkan narkoba jenis sabu dan puluhan senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk perang kelompok. Kejar-kejaran mewarnai penangkapan seorang pria berinisial MP, 29 tahun di komplek perumahan Jalan Borong Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Usai mengamankan pelaku, polisi langsung menggeledah rumah pelaku dan menemukan narkoba jenis sabu beserta alat isapnya. Polisi juga menemukan 23 anak panah busur, 3 ketapel, 1 pisau, dan 1 kenakel. Beragam senjata tajam tersebut diduga telah dipersiapkan untuk perang kelompok dengan musuhnya. Untuk barang-barang ini digunakan setelah dilakukan pemeriksaan, barang ini akan digunakan pada saat nanti perang kelompok. Jadi memang barang ini sudah dipersiapkan untuk melakukan perang kelompok tersebut. Pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Norbone, iNews melaporkan. Seorang pria yang mengaku sakti dan mampu menggandakan uang diringkus polisi di Cilacap, Jawa Tengah setelah menipu sejumlah korban. Ya, selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti uang palsu senilai 3 miliar rupiah. Satuan Reserse Polresta Cilacap dan Polsek Kroya Cilacap, Jawa Tengah menangkap seorang pria parubaya berinisial EP setelah diduga menipu dengan modus penggandaan uang. Polisi juga mengamankan uang palsu sebanyak 3 miliar rupiah yang disimpan di koper. Dalam aksinya, pelaku memperdaya korban dengan iming-iming menggandakan uang dengan syarat korban menyerahkan sejumlah uang. Aksi penipuan EP terbongkar ketika seorang warga Palembang menyerahkan uang asli sebesar 180 juta rupiah, namun uang hasil penggandaan sebesar 280 juta rupiah ternyata palsu. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan uang palsu dari Yogyakarta. Kemudian tidak lama setelah menyerahkan, yang bersangkutan bergegas pergi. Ya, begitu melihat ada kejanggalan dari hal tersebut, istrinya kemudian bersama korban memeriksa uang tersebut. Begitu dibuka, 4 lembar tumpukan atas pertama itu uang asli. Kemudian di bawahnya ternyata uang palsu.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang mata uang, serta pasal tentang penipuan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.